Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita akan lanjutkan belajar tentang persamaan kuadrat, yakni tentang jumlah akar-akar dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya, ayo, Ibu punya x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ayo kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Ya, rubah ke bentuk perkalian dua buah kurung kayak gini ya. Oke, di sini pasti x dikali x sehingga menghasilkan x kuadrat gitu ya. Sekarang kita akan cari dua bilangan di sini. Kita misalkan dia bilangannya adalah kotak dan segitiga. Nah, dua bilangan kotak sama segitiga ini gimana hubungannya? Kalau dikali harus sama dengan nilai c, yaitu di sini c-nya adalah 2. Dan kalau dijumlah, nilainya harus sama dengan b. B itu adalah angka depan x, yaitu 3. Maka, berapakah nilai kotak dan segitiga? Dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 2 dan dijumlahkan adalah 3, adalah positif 1 dan positif 2. Maka, di sini kita tulis plus 1, dan di sini plus 2. Gitu. Lalu, gimana setelah ini? Nah, x plus 1 dikali x plus 2 menghasilkan 0. Maka, x plus 1 nilainya pasti 0, atau nilai x plus 2 yang nilainya pasti 0. Oke, simbol atau di dalam matematika itu seperti simbol himpunan gabungan ya. Kayak gitu. Nah, x plus 1 sama dengan 0 berarti nilai x adalah harus min 1 lawannya. X plus 2 sama dengan 0 berarti x adalah min 2. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan kita peroleh adalah min 1 atau min 2. Nah, coba deh perhatikan. Min 1 dan min 2 ini masing-masing adalah lawan dari angka kotak sama segitiga tadi kan. Nah, jadi secara umum nih, boleh dong kalau misalkan Ibu punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka ini bentuk faktornya bisa Ibu tulis x kurang. Oke, sebelumnya jika misalkan akar-akar persamaan kuadrat ini adalah x1 dan x2 gitu ya, maka boleh Ibu tulis ax kuadrat plus bx plus c-nya dalam bentuk pemfaktoran x, bukan plus ya, karena akarnya x1, positif x1 dan positif x2 nih kita misalin, berarti min x1 dikali x min x2. Nah, sama dengan 0. Sehingga nanti nih akar-akarnya jadinya lawannya kan dari min x1 dan min x2, yaitu x1 dan x2 tadi gitu. Nah, gimana? Nah, setelah itu coba kita kaliin ini ya, kita kaliin kayak gini. X kali x, x kuadrat. Lalu x kali min x2, min x2x. Lalu x1 min x1 dikali x min x1x. Terakhir min x1 dikali min x2, jadinya positif x1 x2 sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk yang sejenis nih, ada x-nya. Jadi kita bisa keluarin faktor yang sama x-nya itu. Sehingga Ibu tulis lagi nih dalam kurung x1 tambah x2 kali x. Nah, ini sama artinya dengan yang min x2x dikurang x1x. Ya, coba deh kamu kaliin lagi x ini ke dalam. Jadinya x1x dan x2x masing-masing dikali min, jadinya min x2x min x1x kan. Nah, ini posisi aja yang ditukar, boleh gitu ya. Nah, ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, sekarang nih bentuk yang ini tadi, gimana kalau Ibu bagi dengan a? Si ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu, biar koefisien x kuadratnya jadi sama-sama 1 dengan yang ini nih. Nah, gimana kalau Ibu bagi dengan a? Oke, kedua ruas semua suku kita bagi dengan a. Ax kuadrat dibagi a, tinggallah x kuadrat. Lalu bx dibagi a, jadinya b per ax dong. Nah, lalu ditambah c dibagi a juga, c per a. Lalu 0 dibagi a, ya 0 ya. Gitu. Nah, coba kamu perhatiin dua bentuk ini itu setara.
ya, sama-sama X kuadrat gitu kan, ada variabel X juga, ada konstanta juga. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa ternyata min X1 tambah X2 itu sama dengan B per A gitu. Lalu nilai X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Oke. Nah, jadi inilah maksud dari judul kita tadi, gimana sih jumlah akar persamaan kuadrat itu gitu. Nah, jadi X1 min X1 ditambah X2 itu sama dengan B per A. Berarti X1 tambah X2 nilainya sama dengan min B per A. Kita pindah minnya gitu ya. Lalu ini yang pertama. Yang kedua, kita punya perkaliannya sekarang. Hasil kali X1 kali X2 ternyata itu sama dengan C per A. Nah, itu ya. Jadi ini adalah jumlah akar-akar, ini hasil kali akar gitu ya. Nah, ini rumus yang akan seterusnya kita bisa gunakan untuk menjawab soal-soal terkait jumlah dan hasil kali akar. Oke, nah sekarang kita ke contoh. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Tentukan nilai. Nah, pertama X1 tambah X2. Oke, ya udah. X1 tadi tambahin X2 itu nilainya pasti sama dengan min B per A. Nah, siapa B kita? B itu angka depan, X min 1. Ya, B sama dengan min 1. Lalu A-nya berapa? Angka depan X kuadrat 2. Lalu C berapa? Angka konstanta min 3. Nah, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kalau B-nya min 1, berarti min dari min 1 per A-nya adalah 2. Oke, jadi min 1 positif 1 per 2. Gitu. Lalu kedua, ya, soal kedua, X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan C per A tadi rumusnya ya. Nah, C-nya berapa? Min 3. A-nya 2. Oh, ya udah, min 3 per 2 gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita nggak pakai cara manual aja? Ya manual bener. Kalau misalkan kita cari aja nih X1 dan X2 dari si 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0-nya gitu. Ya benar bisa. Jadi kamu bisa manual nyari nilai X1 dan X2 itu kan berarti kita nyari akar-akar persamaan kuadratnya gitu. Boleh dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC gitu. Nanti kalau udah ketemu nilai X1 dan X2-nya ya udah tinggal ditambahin, kalau ditanya jumlahnya tinggal dikaliin, kalau ditanya kalinya gitu kan. Atau bisa ngejawab nomor 3 dan 4 juga. Nah, tapi kalau dengan cara yang ini kelihatan lebih praktis nggak? Kalau soalnya cuma nanya jumlah X1 tambah X2-nya gitu, dia nggak nanya berapa sih X1 dan X2 gitu. Nah, kalau dia cuma nanyanya langsung ke jumlah, langsung ke kali, ternyata lebih praktis kalau kita langsung pakai ke rumus gitu, ya. Jadi tergantung soal lah gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiganya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, sebelumnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama nggak sih dengan X1 ditambahin X2 terus dikuadratin? Sama nggak kira-kira? Kalau iya sama, berarti X1 tambah X2 tadi rumusnya kan min B per A. Oh, ya udah, jawabannya berarti min B per A dikuadratin gitu. Nah, coba di sebelah ya kita cari apakah benar X1 ditambah X2 dikuadratin itu akan sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, X1 tambah X2 dikuadratin berarti kita kaliin dengan dirinya sendiri, X1 plus 2, X1 plus X2. Gitu kan? Nah, oke, gimana ngaliinnya? Pertama, X1 kali X1 berarti X1 kuadrat. Kedua, X1 kali X2 positif X1 X2. Lalu X2 kali X1 positif X1 X2 juga. Lalu terakhir X2 kali X2 berarti X2 kuadrat. Nah, di sini ada bentuk yang sejenis. Ya. Variabelnya sama-sama X1 X2 X1 X2 nih. X1 X2 ditambah lagi X1 X2 berarti dia adalah 2 kali X1 X2 gitu ya. Oke. Nah, ternyata X1 kuadrat dan plus X2 kuadratnya muncul nih. Cuma di sini kelebihan 2X1 X2 gitu. Jadi ternyata X1 plus X2 kuadrat itu nggak sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya, akan sama jika, nah ini kamu pindahin ke ruas kiri. Nah, coba
Kalau X1 tambah X2 kuadrat ini kamu kurangin dengan si 2 ya, dengan si 2x1 x2, artinya yang ini kan pindah ke kiri, sehingga di kanan akan tersisa x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat aja gitu. Jadi si x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu akan sama dengan x1 plus x2 dikuadratin dikurang dengan 2 kali x1 x2 gitu ya. Kita balik lagi, berarti ini baru akan sama kalau dikurang dengan 2 kali x1 kali x2 gitu. Oke, x1 kali x2 kan perkalian akar kan. Ya udah, kita punya rumusnya juga. Yaitu min 2 kali x1 x2 berarti min 2 kali c per a. Gitu ya. Oke, b kita tadi berapa? Oh, tunggu. Kita nggak perlu nyari b lagi, min b per a kita udah punya nih nilainya, setengah ya. Ya. Kan jumlah akar dikuadratin dikurangin 2 kali hasil kali akar gitu. Kita udah punya nilainya masing-masing. Yaitu x1 tambah x2 tadi adalah setengah. Dikuadratin dikurang 2 kali c per a. C per a nya min 3 per 2 gitu ya. Min 3 per 2, nah yang 2 nya habis nih jadi 1. Lalu berapa setengah kuadrat? Setengah kuadrat 1/4 ya. Min kali min 3 positif 3. Oke, 1/4 tambah 3 1/4 aja. Oke. Nah gitu. Satu lagi 1 per x1 ditambah 1 per x2. Oke, sebelah sini ya. 1 per x1 ditambah 1 per x2. Oke, sama dengan. Oke, ini penjumlahan pecahan nih. Kita harus samain penyebut. Paling gampang kalian aja langsung penyebutnya ya. Nah, kalau penyebutnya jadi x1 x2, maka pembilang untuk pecahan ini x1 kali x2 dibagi x1 tinggal x2 dikali dengan 1 jadinya x2. Lalu x1 kali x2 dibagi x2 hasilnya adalah x1 dikali 1 ya x1 gitu ya. Nah x2 tambah x1 sama aja dengan x1 tambah x2 ya. Kita udah punya nih nilainya tadi, setengah dibagi dengan hasil kali x1 kali x2 min 3 per 2. Oke, membagi dengan pecahan berarti mengali dengan kebalikannya, berarti min 2 per 3. Oke, ada yang sama lagi nih, coret lagi, nanti hasilnya adalah min 1 per 3 aja. Oke, nah selesai. Oke, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.